mengapresiasi sekali terhadap kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya karena telah meluangkan waktu berharganya untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari budaya positif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai budaya positif untuk meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik, dalam artian pendidikan itu harus nyaman dan harus memberi rasa aman terhadap peserta didik. Nah, di sini perkenalkan, saya Susi Susanti, calon guru penggerak dari SDN Karangsari, calon guru penggerak dari Kabupaten Tasikmalaya angkatan 6. Baik, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai budaya positif itu kira-kira apa? Atau terkait apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Budaya yang memberikan dampak yang baik bagi anak, perilaku yang baik bagi anak. Ya, mungkin ada pendapat lain? Bagus ya, Bu. Silakan. Budaya positif. Jelas ya ini ya. Budaya positif. Kalau dilihat dari tekstur bahasanya budaya dan positif, berarti sudah menjadi suatu kebiasaan, kemudian berdampak baik pada murid, jelas ya. Sehingga ini akan berdampak pada kualitas pembelajaran atau kesuksesan belajar anak. Capaian khusus yang diharapkan, saya mempelajari modul ini sudah beberapa hari ya, sudah lama. Tapi saya harapkan meskipun kita hanya beberapa menit atau dalam waktu singkat, semoga apa yang menjadi tujuan dari pencapaian pembelajaran ini juga didapat oleh ibu-ibu sekalian. Ini dia tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, sebelum melakukan diseminasi ini, saya sudah melakukan aksi nyata dengan latar belakang yaitu sekolah adalah tempat terselenggaranya pendidikan secara formal, tempat terbentuknya manusia Indonesia yang merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Untuk itu, sebagai tempat persemaian benih-benih kebajikan, sekolah harus menciptakan rasa aman dan nyaman sebagai bentuk keberpihakan pada murid. Melalui budaya positif, diharapkan nanti akan menciptakan profil pelajar Pancasila, karena budaya positif itu diwujudkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya dengan kontrol dari guru, kita itu membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin-kemarin mungkin kenalnya itu kesepakatan atau tata tertib. Nah, memang benar itu tata tertib, tetapi sekarang tata tertib itu lebih ke keyakinan. Mengapa? Karena tata tertib saja terkesan seolah ada hukuman ketika ada pelanggaran, atau mungkin ada penghargaan setelah anak mampu melakukan tata tertib yang ada di sekolah misalnya. Kalau keyakinan tanpa ada itu pun anak pasti bisa melakukan. Tujuan yang saya jadikan alasan untuk menanamkan budaya positif itu berkaitan dengan tolak ukur yang dilakukan. Ini dia, yaitu yang pertama mewujudkan kelas yang aman dan nyaman sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Kemudian mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Mengapa? Karena budaya positif yang tercipta itu bukan hanya memberikan kenyamanan pada murid, tetapi juga pada warga sekolah, yaitu guru dan juga pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik sebagai kontrol dalam diri, menumbuhkan semangat belajar peserta didik, mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan yang memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian ini dia tolak ukurnya. Tolak ukur mengacu pada tujuan yang ingin dicapai tadi. Kemudian tindakan yang saya lakukan itu, yang pertama mengidentifikasi dini kebutuhan dasar peserta didik, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas, menyusun kembali dan menjalankan keyakinan berdasarkan kesepakatan baru, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan mendiseminasikan praktik baik terkait budaya positif. Dan inilah dia diseminasi yang saya lakukan. Nah, sebelum melanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian, memberi penghargaan
Sudah ada jawabankah di hati ibu-ibu sekalian? Ada? Ya. Baik. Coba disimpan dulu jawabannya. Kemudian, di sini topik dalam eksplorasi konsep kita kali ini yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi terkait segitiga restitusi. Nanti ini akan dijelaskan. Nah, mengenai ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setujukah ibu-ibu sekalian? Silakan dikemukakan saja. Coba yang setuju angkat tangan. Semuanya yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan juga. Yang abstain bagaimana? Ya. Saya mau meminta satu orang yang menjawab setuju untuk memberikan alasan. Silakan. Siapa yang tadi menjawab setuju? Ya, silakan Ibu. Untuk pelajaran PAI, Ya. biasanya kan ketika siswa misalkan tidak rajin pergi ke sekolah agama, nah hukuman untuk guru agama ke peserta didik supaya mereka minat, termotivasi untuk ke sekolah agama, yaitu dengan cara harus menghafal misalkan juz 30 surat ini. Nah, untuk saya khususnya guru agama, hukumannya seperti itu. Ya. Jadi setuju mungkin itu Setuju. hukuman yang positif, anak termotivasi untuk sekolah agama dan hafal dengan Al-Quran. Ya, baik. Bagaimana dengan yang tidak setuju? Alasannya apa? Ya, silakan. Menurut saya, karena saya menjawab tidak setuju, karena kan mungkin ada anak itu yang bandel banget gitu kan Bu, jadi si anak itu melakukan kesalahan dengan terus menerus. Nah, setelah dapat hukuman dari ibu gurunya atau bapak gurunya, si anak itu menjadi kebiasaan. Saya mah sudah biasa dihukum seperti ini, jadi dia melakukan lagi begitu. Jadi malah Jadi harus bukan dihukum, tapi harusnya ditegur apa dengan baik-baik. Iya, Bagaimana ya? baik. Ya. Ini semuanya nanti akan terbahas. Kita lanjutkan. Ini mengenai pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu merupakan sikap-sikap yang diharapkan tertanam kepada anak hingga menjadi karakter. Dan disiplin positif ini berakar dari nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira ibu-ibu tahu tidak kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Baru mendengar. Baik. Ini sebelumnya perubahan paradigma. Misalnya ibu yang sebelahnya dan yang sebelahnya lagi berpasangan ya. Kemudian si A sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Mungkin sesuatu yang berharga itu tidak selalu benda yang mahal. Bisa saja sebuah rahasia kan? Misalnya ditulis dalam kertas itu, sehingga tangan kita yang mengepal, seandainya ada orang lain pun yang ingin membukanya, bagaimana gitu ya? Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti halnya di gambar ini. Kemudian teman Anda yang sebelahnya atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian si B boleh atau memberikan banyak bujukan, kemudian mengancam, menghardik dengan segala cara pokoknya ya, sehingga Anda bisa membukanya. Apa yang akan terjadi jika itu terjadi pada diri Anda? Apakah Anda akan membukanya atau tidak? Boleh ada yang berpendapat? Silakan. Tergantung cara si B, cara membukanya seperti apa. Di sana kan ada membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan itulah. Kalau membujuk, ya mungkin kalau bisa terbuka. Kalau dengan cara tidak membujuk seperti menghardik, mengancam, akan marah. Jangankan membuka, jadi kitanya akan marah sama si B gitu. Ya baik. Ada yang mau membuka, ada yang mau penutup, ada yang berpendapat berbeda. Misalnya, saya
bagaimana si B memintanya gitu ya. Coba ada tidak yang berpendapat berbeda, misalnya saya tidak akan membuka karena ini rahasia, tidak ingin saya bagikan kepada orang lain, bisa ya. Ada tidak? Jadi sebenarnya membuka dan menutup itu siapa yang bisa menentukannya? Kita sendiri, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang memiliki kontrol atas diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Lingkungan hanya menjadi pengaruh ya, betul ya. Jadi lingkungan itu hanya menjadi pengaruh. Selanjutnya, ini perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Mungkin di benak kita, kita berpikir bahwa murid itu bisa kita kendalikan atau guru bisa mengontrol murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kembali lagi pada ilustrasi tadi, kira-kira benar tidak bahwa guru itu bisa mengontrol murid? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini dikatakan ilusi. Mengapa? Karena sebenarnya kritik, kemudian penguatan yang diberikan, baik itu yang sifatnya positif maupun yang mungkin bagi anak terkesan kritik atau menjatuhkan, itu sebenarnya mungkin tidak berkaitan dengan pilihan yang dibuat anak. Karena apa? Karena sesungguhnya anak memiliki kontrol tersendiri. Ketika anak, misalnya kita memberikan kontrol dengan mengkritik, hey, kamu misalnya jangan ngobrol ketika belajar. Mungkin saat itu dia mengikuti. Nah, mungkin kita berpikir, oh kita sudah berhasil mengontrol anak. Sebenarnya mungkin pada saat itu anak sedang mau dikontrol oleh kita. Tapi di lain kesempatan, misalnya anak itu tetap saja mengobrol meskipun sudah diberikan peringatan. Nah, oleh karena itu PR kita adalah bagaimana menanamkan kontrol dalam diri anak dengan sendirinya. Jadi atas dasar kemauan atau motivasi sendiri ya. Kemudian, nah ini ada kaitan dengan perubahan paradigma itu. Kalau dulu kita ada istilah stimulus dan respon. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di stimulus respon menganggap atau berpikir bahwa kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol bedanya itu ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau bisa memberikan pemahaman agar mereka memiliki pandangan tentang dunia yang berbeda, mungkin seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak yang mungkin terkesan seperti pembangkang sekalipun, sebenarnya di balik itu ada alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon beranggapan seperti itu. Nah, kalau di teori kontrol hanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti hanya tadi kepalan tangan itu tidak bisa kita buka kecuali dengan keinginan kita atau orang lain. Meskipun apapun yang dia lakukan, ketika kita tidak menginginkan untuk membuka kepalan tangan kita, ya tidak akan membuka gitu. Meskipun orang yang tidak berbuat apa-apa, ketika ingin membukanya ya pasti akan dibuka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon, anak yang sulit diatur itu diberi hukuman misalnya.
tidak menaati aturan, diberi hukuman. Nah, kalau di teori kontrol atau teori pilihan ini, anak diajak berbicara, kemudian menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya anak melakukan kesalahan, ditanya dulu mengapa, atau cari alasan mengapa anak berbuat seperti itu, kemudian bersama dengan anak mencari solusi baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang, jadi tidak ada yang kalah. Selanjutnya, ini disiplin positif itu teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu memuat beberapa faktor ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maknanya ini berkaitan dengan disiplin ya. Disiplin itu adalah belajar sebenarnya. Makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin ini, dengan disiplin ini kita memiliki tujuan. Kita bisa memerintah diri sendiri dengan disiplin ini. Tentunya ini berkaitan dengan motivasi yang ada dalam diri anak. Ketika motivasinya tumbuh dalam diri anak tanpa pengaruh dari luar, sebenarnya antara pengaruh dari luar dan dari dalam itu berkaitan. Hanya yang paling kuat adalah motivasi dalam diri. Ketika anak sudah memiliki motivasi dalam diri, maka ia akan disiplin dan bisa mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan yang ia harapkan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi ya, di mana setiap orang melakukan segala sesuatu itu ada tujuannya. Bahkan anak seperti anak yang tadi melakukan kesalahan pun itu sebenarnya ia sedang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam dirinya. Nah, berdasarkan teori motivasi, seseorang melakukan sesuatu itu biasanya dipengaruhi dengan hukuman. Ada anak misalnya yang datang ke sekolah tepat waktu itu karena takut dihukum atau untuk menghindari hukuman. Kemudian anak belajar dengan sungguh-sungguh karena ia ingin mendapat imbalan, misalnya ingin memperoleh ranking pertama. Nah, sebenarnya itu menurut menurut ibu-ibu motivasinya lahir dari apa? Dari dalam diri atau dari luar? Dari luar, ya. Karena apa? Karena ada yang dituju, tetapi bukan datang dari dirinya. Kemudian ada lagi motivasi dalam diri itu yang didasarkan pada menghargai diri sendiri. Misalnya anak secara sadar ia ingin belajar dengan sungguh-sungguh dan bonusnya, misalnya bonusnya itu prestasi atau penghargaan atau imbalan. Nah, kalau itu beda lagi. Kalau tadi ketika anak memperoleh imbalan karena usahanya, dia mencapai keberhasilan memperoleh peringkat misalnya. Tetapi ketika dia tidak memperoleh peringkat, apa yang kira-kira yang akan terjadi? Akan malas belajar, tidak semangat. Nah, mungkin anak akan malas belajar, kemudian mungkin dia juga jadi merasa terhukum karena gagal. Iya, karena tidak dihargai. Padahal misalnya usahanya sudah bagus misalnya ya. Nah, ini kembali lagi pada nilai-nilai kebajikan universal. Menghargai diri sendiri berarti secara sadar anak memiliki keyakinan atau misalnya bukan karena ingin mencapai suatu imbalan atau hukuman, ya, melainkan karena dia meyakini bahwa dengan belajar sungguh-sungguh misalnya maka dia akan menjadi lebih baik, dia bisa berkembang dengan baik misalnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini biasanya dituangkan dalam keyakinan keras. Seperti apakah nilai-nilai kebajikan universal ini? Seperti disiplin, kemudian saling menghormati, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Di sini guru bisa menjadikan dirinya sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan
dan juga sebagai manajer. Nah, lima posisi kontrol ini sebagai penghukum ini akan tanpa ampun istilahnya. Ketika anak datang ke sekolah tidak menggunakan pakaian seragam yang seharusnya, maka guru akan memberikan hukuman. Misalnya, kamu lari 10 keliling lapangan. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Ini misalnya kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dengan teman misalnya ini tolonglah bantu ibu. Nah, selayaknya teman. Kemudian kalau pemantau itu akan mengembalikan kesalahan anak pada apa kata tertib yang kamu langgar. Seperti itu. Kemudian kalau manajer itu akan sifatnya itu mengajak anak mengobrol, menanyakan alasannya kenapa, kemudian bagaimana ia harus memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang di masa yang akan datang. Dan tahap yang paling awal itu adalah mengembalikan kepercayaan diri anak dengan berbicara misalnya seperti ini, tidak apa-apa kamu berbuat salah karena bukan hanya kamu yang pernah berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah. Dengan begitu anak akan merasa, oh iya, saya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Kemudian dengan cara seperti itu anak nanti dengan sendirinya akan berpikir. Kita bantu dengan pertanyaan yang mengarahkan mereka pada keyakinan kelas yang dibuat, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki perilakunya yang salah di masa yang akan datang agar tidak terulang lagi, sehingga dia akan bisa kembali ke lingkungan atau ke kelompoknya dengan percaya diri. Selanjutnya, nah 5 kontrol atau 5 posisi kontrol ini berkaitan juga dengan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi itu meliputi 3 tahap. Yang pertama tadi menstabilkan identitas seperti yang saya sampaikan, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya nanti di depan akan ada ya. Selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda kan. Setiap anak itu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang istilahnya anaknya seperti dalam hal gaya belajar. Gaya belajar anak berbeda-beda. Kemudian ada anak yang mungkin datang dari latar belakang keluarga lengkap, ada juga yang datang dari keluarga yang kurang lengkap. Ada anak yang istilahnya itu mungkin kalau disebutkan ekonominya baik, ada juga yang ekonominya kurang. Ada anak yang memperoleh kasih sayang cukup, ada anak yang memperoleh kebebasan dalam menentukan pilihan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Seperti ini, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup seperti apa? Misalnya berkaitan dengan kesehatan, makanan, kemudian hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang ia belajar dengan baik. Kemudian penguasaan ini berkaitan misalnya dengan kemampuan ia dalam belajar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini mengapa suka ada anak yang misalnya berbuat onar, selalu saja mengganggu temannya. Nah, PR kita sebagai guru adalah mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan anak itu hingga ia berbuat onar, ya. Nah, caranya bagaimana? Bisa mengidentifikasi kebutuhan dasarnya, misalnya melalui angket atau dengan bertanya langsung kepada anak atau dengan mengamati apa sebenarnya yang anak ini butuhkan. Kita harus mengetahui berarti latar belakang anak. Selanjutnya, kesenangan. Ini kalau dalam pembelajaran ada anak yang misalnya senangnya praktik. Ada anak yang senangnya belajar membaca buku atau misalnya yang bermain di luar kelas. Nah, sebagai guru di sini berarti PR kita adalah membuat pembelajaran yang bervariasi. Kemudian kebebasan di sini juga berkaitan dengan anak boleh atau kebebasan anak dalam mengekspresikan dirinya. Misalnya ada anak yang suka membuat atau menggambar. Kita berikan kebebasan pada anak misalnya untuk membuat tugas belajarnya itu dengan membuat gambar. Kemudian misalnya anak yang suka olahraga, maka kita berikan anak itu kebebasan untuk mengembangkan potensinya dalam bidang olahraga. Sebenarnya potensi itu tidak bisa dipaksakan. Mengapa? Karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kadang ada anak yang dia pintar, dapat ranking 1, tetapi dia tidak terlihat tidak bahagia. Ternyata mungkin anak itu sebenarnya bukan tipe anak yang suka misalnya belajar terus, berhasil memang
memang dalam hal memperoleh prestasi, dia memperoleh peringkat pertama, tetapi dia tidak merasa bahagia. Nah, anak itu harus merasa selamat dan bahagia, harus merasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dalam pembelajaran oleh guru. Baik, sebelum dilanjutkan, saya ada speaking. Konsentrasi. Perhatikan. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Jadi ini 1. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Iya. Kalau yang ini 3. Ini ya Pak Ibu. Ini 1. Ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Jadi letaknya di kata yang saya. Ya. Sudah kembali konsentrasinya? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kemudian, nah, apakah makna disiplin? Ini pertanyaannya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini dia makna yang salah ya selama ini. Karena tadi maknanya untuk mendapatkan kepatuhan, maka akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Karena ini akan berkaitan dengan apa tadi? Hukuman dan penghargaan. Kemudian bukan dengan apa yang dihargai ya, dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin selama ini dimaknai sebagai sesuatu untuk membuat anak patuh. Nah, sebenarnya disiplin itu bukan seperti itu maknanya, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak sehingga anak bisa mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan atau yang menurut dia itu berharga. Gitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Selanjutnya, dengan meningkatkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Inilah dia motivasi intrinsik. Dengan memiliki motivasi intrinsik, maka anak akan disiplin dengan sendirinya, begitu. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan kata profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di dalamnya itu memuat 6 poin. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah pengerucutannya. Jadi inilah yang nantinya ingin dicapai melalui pendidikan oleh peserta didik. Selanjutnya, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau seperti ini berarti motivasi eksternal, karena ada sesuatu yang dihindari atau sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sama, motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, maka saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal. Jadi ada keinginan dalam diri, kesadaran dalam diri. Inilah dia tujuan dari disiplin positif itu. Selanjutnya, nah, menurut Ki Hajar Dewantara,
juga cakap membuat atau buat memerintah diri sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Mengapa dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Di mana letaknya? Kira-kira ibu-ibu bisa menyampaikan di mana letak hukuman itu dari penghargaan yang diperoleh anak? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Setuju tidak bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman? Menurut ibu-ibu, setuju tidak bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman? Tidak, ya, setuju. Baik, semuanya boleh berpendapat berbeda. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Seperti ini, ketika sesuatu aturan tidak lagi disertai dengan hukuman atau penghargaan, apakah akan dilakukan oleh anak? Bisa ya, bisa tidak. Kalau iya bagaimana? Jika tidak ada hukuman atau misalnya ada suatu aturan, aturan itu biasanya dilakukan dengan ada hukuman atau konsekuensi atau penghargaan yang diberikan. Nah, kalau si hukuman itu, hak hukuman yang menyertai aturan itu atau penghargaan yang menyertainya ditiadakan, kira-kira apakah anak akan tetap melakukan aturan itu? Ada yang iya, ada yang tidak. Kira-kira bagaimana yang lain? Apa alasannya jika iya? Contohnya seperti ini ya. Ya. Misalkan kalau si anak dalam masalah prestasi tidak ada peringkat, ya mungkin saja anak tersebut ada yang masih semangat belajar, atau ada yang ada orang mah tadi rankingan jeung dapat nanaon gitu. Jadi ada yang malas mungkin, ada yang masih semangat. Kalau misalkan si anak itu apa namanya ingin tahunya tinggi. Jadi ada sesuatu dalam dirinya yang mungkin akan membuat dia tetap belajar dengan sungguh-sungguh misalnya, atau tidak. Kira-kira itu apa namanya? Ya, ibu, kira-kira itu apa? Motivasi. Betul ya. Jadi kembali lagi pada motivasi anak. Yang harus kita bangun adalah motivasi anak itu, begitu. Karena sebenarnya yang menentukan apakah anak itu akan menjadi seperti apa adalah dirinya sendiri, gitu. Nah, di sini dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ketika prestasi itu ditiadakan atau hukumannya ditiadakan, kecenderungan anak mungkin kembali kepada posisi tidak mematuhi aturan itu. Jadi kalau tadi misalnya anak diiming-imingi datang tepat waktu untuk memperoleh, misalnya diberi penghargaan, anak yang datang tepat waktu selama 1 minggu diberi penghargaan berupa piala misalnya. Kira-kira ketika si piala itu atau penghargaan berupa piala itu ditiadakan, akankah anak-anak datang lebih pagi? Ya, seperti itu. Jadi penghargaan dan hukuman ini itu hanya bersifat ekstrinsik. Ketika ditiadakan, mungkin saja posisi atau sikap anak, disiplin anak yang tadinya baik menjadi kembali kurang baik. Ya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika penghargaan itu dilakukan dalam jangka pendek, maka itu akan baik, akan berakibat baik. Tetapi kalau bersifat jangka panjang, itu akan seperti tidak ubahnya hukuman bagi anak. Ketika seorang anak yang tadinya memperoleh prestasi yang bagus, kemudian suatu ketika mungkin dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya si prestasinya menurun, maka dia akan mungkin menghardik dirinya sendiri. Dia akan merasa seperti terhukum, bahkan mungkin melebihi anak yang tadinya tidak pernah memperoleh peringkat itu. Mungkin anak yang tadinya gagal tidak memperoleh peringkat, sudah biasa saya tidak memperoleh peringkat. Tetapi yang tadinya anaknya selalu berprestasi, kemudian mengalami kegagalan, maka akan mungkin lebih menyakitkan dibandingkan memperoleh
dibandingkan anak-anak yang selama ini tidak memperoleh prestasi. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan itu menghukum, maka ketika anak sudah terbiasa memperoleh prestasi yang baik, ia akan terus berusaha untuk mencapai prestasi itu, untuk mempertahankan prestasi itu. Ketika dia gagal, maka dia akan merasa dirinya dihukum. Kemudian tadi yang pengaruh jangka pendek itu seperti apa? Kalau pengaruh jangka pendek mungkin dengan mendapatkan prestasi, anak akan bersemangat. Tetapi lama-kelamaan dia akan bosan juga. Ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi keterpaksaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak yang diberikan, yang memperoleh penghargaan, semakin kesini itu jadi semakin menurun prestasinya atau ketepatannya. Beda lagi dengan anak yang tidak diberi penghargaan, itu semakin meningkat, bukan semakin menurun. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian, penghargaan merusak hubungan. Dengan adanya penghargaan ini tidak jarang, misalnya anak yang tadinya bersahabat, tetapi karena temannya mendapat ranking bagus, kemudian temannya yang lain tidak, maka dia merasa iri. Kemudian jadi mungkin di depan baik-baik, tapi di belakang misalnya berbicara aneh-aneh gitu ya. Ini mungkin tidak hanya berlaku pada anak-anak, tapi juga berlaku di orang dewasa ya. Di mana tadi diketahui bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Anak yang tadinya mungkin berusaha keras mencapai penghargaan atau prestasi misalnya, maka setelah dia memperoleh prestasi itu, mungkin saja anak itu merasa terlena. Kemudian semangat belajarnya itu karena merasa puas menjadi menurun, sehingga kualitas belajar itu menjadi kendor. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi misalnya ketika anak tadinya berusaha terus, tetapi dia tidak juga mencapai prestasi yang diinginkan, bisa saja anak itu menjadi tidak ingin, ya, menjadi down ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi seperti tadi sudah berusaha sungguh-sungguh, tetapi belum juga mencapai prestasi yang diinginkan, maka mungkin saja motivasi intrinsiknya itu menjadi berkurang. Tadinya juga saya udah berusaha sungguh-sungguh, tetap saja tidak mendapat prestasi. Jadi sehingga semakin kendor, semakin berkurang motivasinya. Ya, menjadi putus asa. Selanjutnya, ini ada beberapa tindakan guru. Coba diamati. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di halaman buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut ibu-ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Ya. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat jawabannya. Ini dia. Siapa yang betul semua? Ya. Baik. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat" ini termasuk ke dalam hukuman. Mengapa? Misalnya seperti ini. Ketika anak terlambat datang ke sekolah, apakah dengan menulis kata "saya tidak akan terlambat lagi" itu akan membuat anak jera atau akan membuat anak menyadari kesalahannya? Berhubungan tidak antara apa yang dilanggar dengan apa yang dikonsekuensikan? Tidak. Kemudian lari mengelilingi lapangan ini juga sama hukuman. Kemudian diminta push up, hukuman.
Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini konsekuensi maksudnya. Alasannya apa? Iya, betul ya. Dengan anak mencoret-coret buku temannya, ya dia harus bertanggung jawab untuk mengganti kertas yang dia coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga sama konsekuensi karena dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Mengapa yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi? Iya, bagus Bu ya, betul. Jadi antara hukuman dengan apa yang dilanggarnya itu berhubungan. Itu dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa yang dilanggar dan apa yang dijatuhkan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau konsekuensi apa yang dilanggar dan apa yang harus dilakukan itu berkaitan. Ya, baik kita lanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau ini bisa digarisbawahi kata yang menyakitkan. Jadi tidak diharapkan oleh anak ataupun oleh kita ya. Kita yang memberi hukuman juga sebenarnya sakit ketika anak mengalami atau menjalankan hukuman yang diberikan. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah disepakati ya, sudah ada ibaratnya perjanjian di awal. Namun sebenarnya kalau saya tetap saja meskipun itu konsekuensi, saya tidak mengharapkan anak melakukan perbuatan itu meskipun tujuannya bagus. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin di sini kita flashback ke belakang. Pernah tidak misalnya tersakiti oleh guru misalnya karena kita melakukan sesuatu padahal menurut kita kesalahan yang kita buat tidak terlalu berat, tetapi kita memperoleh hukuman yang menurut kita berat. Pernah tidak? Nah, ini apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan dunia berkualitas anak. Ketika apa yang dilakukan guru tidak baik, kemudian tertanam dalam pikiran anak itu akan membekas lama. Nah, cara kita sebagai guru itu bagaimana menciptakan dunia berkualitas anak penuh dengan hal-hal positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dapat dilihat beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk ketika diberi hukuman. Kalau konsekuensi itu memberi konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan sehingga dia tidak jujur. Nah, kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai itu dapat ditimbulkan dari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu mungkin akan menimbulkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, maka sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi tetap saja ada istilahnya ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada anak. Ataupun gurunya sendiri sebenarnya mungkin tidak merasa nyaman meskipun sudah dalam suatu kesepakatan tadinya. Nah, ini ada identitas gagal, kemudian identitas sukses berkaitan dengan hukuman dan disiplin. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak selalu menyakitkan kan? Kemudian restitusinya, kalau dalam restitusi itu merupakan ada pilihan. Jadi dalam restitusi itu anak diajak untuk berbicara mengenai mengapa, alasan apa yang mendasari dia berbuat salah. Kemudian bagaimana kedepannya dia memperoleh solusi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa kembali ke teman-temannya atau ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat,
dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini ada beberapa ibu-ibu bisa melihat sendiri. Kalau hukuman itu berdampak negatif, kalau konsekuensi mungkin netral, sedangkan restitusi itu positif. Nanti kita akan mengenal apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini berkaitan dengan karakter yang diperbaiki apa, mereka itu mau jadi seperti apa, dan harus bagaimana bersikap terhadap orang lain. Selanjutnya, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di restitusi ini, setiap kesalahan itu adalah momen untuk belajar untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebenarnya restitusi ini adalah cara yang dapat kita ambil ketika menghadapi anak yang indisipliner. Setiap manusia tadi memiliki kebutuhan dasar. Nah, salah satu penyebab dari mengapa anak melakukan perilaku indisipliner itu adalah salah satu atau mungkin beberapa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga dia mengaktualisasikan dirinya dalam perbuatan yang salah. Contoh, ketika anak kurang perhatian, maka dia akan selalu berbuat onar di kelas dengan mengganggu temannya. Nah, di sana kitalah yang harus pandai bagaimana mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri anak, sehingga dalam pembelajaran kita bisa mengemas pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga diharapkan lingkungan yang aman dan nyaman dapat tercipta. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa alasannya? Keamanan, keselamatan, untuk menghindari kecelakaan. Ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter untuk menjaga kesehatan. Tadi helm untuk keselamatan. Kemudian menggunakan masker untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tertinggal. Kemudian supaya efektif waktu. Ya, baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk apa yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tadi yang menggerakkan seseorang itu adalah motivasi intrinsik, ya. Nah, ketika kita memiliki motivasi intrinsik, maka kita akan, kalau di sini tadi alasannya untuk keselamatan, untuk kesehatan, jelas. Tetapi ketika kita tidak menyadari manfaat dari peraturan yang ada, apakah akan dijalankan? Ketika kita tidak menyadari manfaat dari peraturan yang ada, apakah akan dijalankan? Atau mungkin akankah ada yang melanggar? Ada, ya. Ketika peraturan belum menjadi suatu keyakinan, maka akan terjadi pelanggaran. Ya. Tetapi kalau sudah diyakini, tadi kita menggunakan masker, itu kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwa itu akan bermanfaat untuk kesehatan kita. Mengapa kita menggunakan helm? Karena kita meyakini bahwa dengan menggunakan helm itu akan menjaga kita untuk
ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dengan kita datang tepat waktu, itu berarti kita sudah menghargai orang lain. Ya. Selanjutnya, nah, peraturan kelas. Peraturan kelas itu merupakan disiplin dalam lingkup kecil, makanya di kelas. Kemudian dasarnya itu peraturan kelas. Kemudian kalau sudah diyakini itu akan menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah diyakini itu akan menimbulkan atau menciptakan lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif itu akan berkembang menjadi budaya positif. Kalau sudah membudaya, berarti itulah yang membuat lingkungan pembelajaran menjadi lebih aman dan nyaman, memberi keselamatan dan kebahagiaan pada peserta didik. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang pertama apa? Kesepakatan kelasnya? Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Nah, kalau di sebelah sana, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang merupakan keyakinan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau saya ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Berarti bukan sebelah kanan ya? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya? Yang kanan. Ya. Kalau yang ini apa? Peraturan. Kalau itu? Keyakinan. Ya. Betul ya. Jadi keyakinan itu istilahnya itu terakhir dalam diri sendiri, ya, berangkat dari nilai kebajikan. Dan bukan hanya murid yang melaksanakan, tetapi semua yang terlibat, guru, kemudian warga sekolah, itu semuanya harus meyakini. Selanjutnya, nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dituangkan dalam format seperti ini. Misalnya, format kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, ini nilai kebajikannya hormat, ini nilai kebajikannya bekerja. Diuraikan dalam kalimat seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini nilai kebajikan yang terkandung dalam kalimat ini adalah rasa hormat. Kemudian ini bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ketika anak melanggar atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti dia sudah melanggar keyakinan tentang bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ketika membuli, itu berarti mereka sudah melanggar keyakinan ini. Melanggar keyakinan diterima dan dimiliki. Kalau dalam hal tampak seperti kalau anak yang menghormati orang lain itu, maka akan datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampak seperti, kalau yang melanggar itu maka sering hadir terlambat, seperti itu. Kemudian, nah di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam bentuk keyakinan kelas, kira-kira bagaimana? Apa nilai kebajikan yang terkandung dalam selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Nilai kebajikannya apa? Keyakinan kelasnya apa? Mengembalikan buku ke tempatnya kalau sudah. Iya, kalau mengembalikan buku ke tempatnya, ini nilai kebajikannya apa yang terkandung dalam ini? Bertanggung jawab ya. Coba bertanggung jawab ya. Kemudian yang kedua, ini kita pegang dulu masing-masing jawabannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai atau ya nilai keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Apalagi kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berkaitan dengan apa ini?
tersebut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Tadi betul jawab? Tepuk tangan. Ya, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Betul? Ya, keren. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit. Ya, menghormati dan berkomitmen. Selanjutnya, ya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini berkaitan dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian, dilarang menggunakan narkoba. Jelas, ini berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini juga berkaitan dengan menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya, menggunakan masker, ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor, ini berkaitan juga dengan keselamatan dan keamanan. Nah, selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu semuanya ada 5. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang di tengah itu adalah yang paling utama, ya, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan biologi. Misalnya apa? Misalnya rasa aman. Kemudian kalau berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, ini berkaitan dengan bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan rasa diterima bagaimana? Nah, kasih sayang dari orang tua, dari teman, dari guru, ya. Kemudian penguasaan, ini berkaitan dengan misalnya penguasaan anak terhadap pelajaran. Nah, kemudian kalau kebebasan berkaitan dengan minat anak. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini juga berkaitan dengan apa yang dia sukai atau yang berkaitan dengan minatnya. Anak sukanya apa belajar itu. Kemudian jadi tidak bisa dipaksakan sebenarnya, seperti anak tadi mungkin saja ada anak yang prestasinya bagus sebenarnya, tetapi dia tidak bahagia. Nah, maka anak itu harus merasa senang dan bahagia. Nah, ketika anak memiliki minat, kemudian potensi dari yang dia miliki itu dikembangkan dengan baik, maka dia akan memperoleh lebih baik lagi dalam hal pencapaian atau kesuksesan dalam pembelajarannya. Ketika salah satu saja dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ini akan mengganggu keseimbangan anak, baik dalam bersikap maupun dalam berperilaku. Kita sekarang berada di 5 posisi kontrol. Ini tadi di awal sudah dibahas sedikit, tetapi mari kita simak seperti apakah 5 posisi kontrol itu. Tadi yang pertama apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian manajer. Ibu akan bisa melihatnya pada video berikut ini. Seperti apa itu posisi kontrol diterapkannya. Baik, silakan disimak ini mengenai penerapan posisi kontrol. Ini posisi penghukum. Ibu-ibu melakukan seperti ini. Ya, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol. Di sini dapat dilihat setelah tadi mengamati video, motivasi guru berbuat. Penghukum itu akan hadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Tadi terlihat dari kata-kata yang diutarakan oleh ibu gurunya kan. Kemudian kalau buat orang merasa bersalah itu akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi menumbuhkan rasa bersalah kepada anak. Jadi anak dengan kata-kata
secara ke bawah itu ya. Dari guru tadi berbuat, kalau menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada semacam ancaman. Kemudian terkesan tidak mau mendengar alasan. Kemudian hasilnya anak menjadi pemberontak. Kemudian menyalahkan orang lain dan pada akhirnya untuk menghindari hukuman, anak akan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Jadi bukan orang yang diharapkan, ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi pada akhirnya dia sudah tidak takut lagi untuk berbuat salah, melainkan menjadi suatu hal yang mungkin sengaja dibuat atau dilakukan untuk membuat gurunya jengkel. Selanjutnya, dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan, seperti yang barusan saya katakan. Selanjutnya untuk yang lainnya, membuat orang merasa bersalah. Guru akan menceramah dan mengatakan apapun yang ingin disampaikan, kemudian di sana mungkin akan termuat kata-kata seharusnya kamu bagaimana, kemudian ibu kecewa, kamu tidak kasihan sama ibu, mungkin seperti itu. Kemudian di sini kamu seharusnya contoh dalam kata-kata itu, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres dan sebagainya. Kemudian di sini hasilnya anak menjadi menyembunyikan sesuatu, kemudian menyangkal atau berbohong. Jadi antara posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sebenarnya setara, ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus di sini kata-kata yang akan dihasilkan atau murid itu akan berkata, maafkan saya bu, atau kata-kata lain. Kemudian dari posisi yang membuat rasa bersalah ini, Anda akan menjadi merasa rendah diri atau merasa gagal. Selanjutnya teman, pada posisi teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalimat atau kata-kata yang digunakan, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi ini ada semacam hubungan timbal balik, kamu dulu saya bantu misalnya kata gurunya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar itu, kamu tidak mau membantu ibu. Jadi seolah-olah anak itu si guru seolah tidak ikhlas juga membantu murid. Kemudian di sini ada ketergantungan. Ketika murid itu diperlakukan seperti itu, gurunya memposisikan diri sebagai teman. Nah, suatu ketika mungkin anak itu akan berbeda perilakunya terhadap guru yang lain. Jadi hanya akan menurut pada guru yang membuat dia merasa atau perlakukan dia pada posisi teman itu. Tetapi pada guru yang lain dia akan membuat berbeda. Kemudian di sini saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, jadi di murid itu ada pemikiran seperti itu ketika si guru nanti meminta bantuan pada muridnya, misalnya untuk berbuat tenang atau misalnya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diharapkan. Kemudian pada posisi ini dampaknya pada murid yaitu murid jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Selanjutnya pemantau. Nah, pada posisi ini terkait dengan penghitungan dan mengukur. Jadi ini misalnya anak terlambat langsung dikendalikan pada peraturan apa yang dilanggar. Selanjutnya seperti kalimat-kalimatnya itu apa peraturannya. Kemudian hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, apakah akan tetap ya? Berapa banyak data yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ketika diberikan peraturan atau dikembalikan kepada peraturan yang menyertai apa yang dilanggar, maka dia akan langsung menyadari apa hukuman yang saya harus lakukan atau konsekuensinya apa. Kemudian ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya di posisi pemantau ini. Kalau manajer, nah kalau di posisi manajer ini guru mengajukan pertanyaan ini akan membantu siswa menyadari apa yang dia langgar, kemudian apa yang harus dia lakukan agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Seperti pada contoh kalimatnya itu, apa yang kita yakini. Jadi anak dikembalikan lagi pada keyakinan
karakter. Tentunya karakter yang lebih baik. Kemudian murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Jadi dia dengan nilai-nilai yang sudah dimiliki, dia akan merasa sebagai orang yang lebih baik. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini merupakan titik awal murid menemukan karakter yang lebih baik atau perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, di sini anak akan menjadi orang yang mampu mengevaluasi diri dan bagaimana memperbaiki diri. Ya, selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kira-kira siapa yang mengatakan kata-kata seperti ini? Kalau diposisikan tadi pada posisi kontrol. Nah, kalau dalam kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini guru berarti memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini mantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer dan kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Jadi kalau posisi penghukum itu ngejudge gitu ya. Kalau tadinya peraturan, maka berubah menjadi nilai-nilai. Selanjutnya pemantau, itu dari pemantau maka bergerak menjadi manajer, dan konsekuensi atau hadiah maka berlarinya ke memperbaiki. Ini adalah paradigma yang harus diubah. Dari posisi pemantau ini kita bisa beranjak menuju ke posisi manajer, posisi yang paling diidamkan oleh setiap pengajar. Kemudian konsekuensi dan hadiah ini bergeser dari tadinya kalau dari konsekuensi dan hadiah yang menjadi acuan, maka sekarang anak itu harus diharapkan bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi merupakan proyek terakhir dari pembahasan kita kali ini. Segitiga restitusi ini merupakan cara atau pendekatan untuk mengembalikan anak pada kelompoknya melalui 3 tahapan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, dan aktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga, bersahabat, Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi mengenai segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan salah satu pendekatan untuk mengembalikan kembali peserta didik pada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki, yang terdapat pada keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah. Mengenai menstabilkan identitas itu, di mana tadi sudah dicontohkan, yaitu misalnya dengan mengatakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bukan hanya kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, sehingga anak bisa kembali rasa percaya dirinya. Setelah memperoleh rasa percaya diri kembali, kemudian nanti anak kita ajak untuk kita cari tahu alasan apa yang mendasari anak melakukan kesalahan itu. Selanjutnya dikaitkan pada nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Baik, ini sangat penting. Mengapa? Karena di posisi manajer ini kita harus memposisikan diri sebagai seorang yang bukan menghakimi, melainkan mengarahkan anak untuk kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini tadi sudah disampaikan. Kemudian ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non
pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau membantu? Apakah wajar membuat kesalahan dan seterusnya? Bisa kita lakukan untuk menyadarkan kembali anak pada perilaku yang positif. Baik, saya ingin bertanya. Materi kita sebenarnya sudah selesai. Yang saya ingin tanyakan adalah hal baru apa yang mengubah paradigma ibu-ibu yang didapatkan dari aktivitas hari ini. Ada yang ingin disampaikan? Ya, bisa Bu? Baik. Silakan. Ini pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari aktivitas hari ini? Ada yang menyampaikan? Ya, baik Bu. Mungkin sedikit yang bisa saya dapatkan dari paradigma berikut, yaitu bahwa ternyata kegiatan menghukum itu bukan menjadikan motivasi, justru lebih ke menjatuhkan mental anak, kemudian lebih ke si anak jadi pendendam. Jadi ternyata kegiatan menghukum itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Teknik. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, silakan Bu. Ya, ya silakan Bu. Perasaan saya, Ya, perasaan saya ya, saya merasa senang gitu ya dapat ilmu baru di sini. Kemudian mengenai disiplin dan motivasi intrinsik, ternyata disiplin ini adalah belajar gitu ya, belajar anak agar lebih menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan menyadari kesalahannya gitu. Bukan berdasarkan motivasi ekstrinsiknya, tapi berdasarkan dari diri sendiri, siswa itu tersendiri gitu. Terus saya juga di sini menyadari itu bahwa sebagai seorang guru ternyata masih banyak kekurangan gitu. Oh ternyata seharusnya begini ya ke anak itu gitu. Banyak hal baru yang saya dapatkan dan saya merasa senang gitu mengikuti sesi ini. baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ini terkait dengan posisi kontrol, boleh? Ya. Yang mungkin yang terakhir, Ibu mau menyampaikan? Ya, Ya, kalau saya selama ini ternyata ketika tadi mengetahui 5 posisi kontrol, ternyata saya melakukan peran itu sebagai teman gitu ya ke anak-anak. Dan benar itu tadi, oh ternyata perlakuan siswa itu terhadap saya dan guru-guru yang lain itu berbeda. Kadang ini juga kan satu sekolah gitu ya, Bu anak-anak ibu mah harus sama ibu, disuruhnya sama saya mah nggak mau nurut. Oh ternyata itu teh masih kurang tepat gitu ya pelaksanaan kita sebagai guru melaksanakan posisi kontrol itu. Ternyata tadi yang ideal itu adalah manajer. Nah, saya insya Allah gitu ya akan coba menerapkan juga sedikit demi sedikit apa yang telah saya dapatkan di sini seperti itu. terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Siapa? Iya. Ya, Ibu Ria, terima kasih ya atas pemaparannya. Baik, saya akan menjadi AMO yang seperti apa? Tadi katanya insya Allah akan mencoba untuk menjadi manajer. Itu juga yang saya cita-citakan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata posisi yang terbaik adalah sebagai manajer, dan segitiga restitusi merupakan upaya terbaik untuk mengembalikan anak pada karakter yang lebih kuat dan yang lebih baik. Dalam hal membangun budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekolah atau yang ada di lingkungan peserta didik. Baik, closing statement saja. Pembelajaran yang merdeka itu harus didasari oleh rasa aman dan rasa nyaman. Dan untuk mencapai rasa aman dan rasa nyaman itu adalah melalui budaya positif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.